Cerita Alkitab anak-anak hari ini berjudul Gideon. Ayat hafalannya berasal dari Filipi 4 ayat 13. 40 tahun setelah Deborah dan Barak mengalahkan Sisera, bangsa Israel melupakan Tuhan dan mulai menyembah berhala lagi. Karena orang Israel meninggalkan Tuhan dan perlindungannya, selama 7 tahun Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur menyebabkan masalah bagi orang Israel. Mereka memusnahkan hasil tanah bangsa Israel dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Bahkan domba, lembu, atau keledai pun tidak ada. Banyak orang Israel tinggal di gua-gua dan kubu-kubu hanya untuk bertahan hidup. Tuhan mencari seorang pemimpin di antara orang Israel, seseorang yang akan mempercayainya. Lalu Tuhan menemukan Gideon. Gideon, anak Yoas, bersembunyi dari orang Midian ketika dia sedang menggiling gandum dalam tempat pemerasan anggur. Tiba-tiba, malaikat Tuhan muncul dan berfirman kepadanya, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Gideon terkejut. Dia bukanlah pahlawan yang gagah berani. Kaum keluarganya adalah kaum terkecil di suku Manasye. Gideon jelas tidak merasa berani. Aku akan menyertai engkau. Tuhan memberitahu Gideon, Kita akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Gideon tidak yakin. Dia meminta tanda dengan meminta Tuhan untuk menunggu, sementara dia membuatkan makanan sebagai persembahan kepada Tuhan. Gideon meletakkan olahan daging anak kambing dan roti tidak beragi yang telah dibuatnya di atas batu dan mencurahkan kuahnya. Lalu timbullah api dari batu itu serta memakan habis daging dan roti yang telah dibuat Gideon. Gideon meminta 2 tanda lagi kepada Tuhan. Dia ingin memastikan bahwa Tuhanlah yang akan menyertainya. Dia memegang bulu domba di tangannya dan berbicara dengan tenang. Jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku seperti yang kau firmankan itu, biarkanlah guntingan bulu domba ini menjadi basah besok pagi. Tetapi seluruh tanah di situ tetap kering. Keesokan paginya, seperti yang diminta Gideon, tidak ada embun yang menyentuh tanah. Tetapi bulu domba itu basah kuyup. Gideon menguji Tuhan sekali lagi. Kali ini, biarkanlah guntingan bulu itu kering dan seluruh tanah itu menjadi basah. Dia meminta kepada Tuhan. Keesokan paginya, permintaannya dikabulkan. Akhirnya Gideon memanggil pasukan untuk berperang dengan orang Midian, dan 32.000 orang bergabung dengannya. Sekarang Tuhan menguji Gideon. Ada terlalu banyak rakyat yang ikut bersama engkau. Kata Tuhan kepada Gideon. Jadi siapa yang takut dan gentar biarlah mereka pulang. Gideon tahu bahwa orang Midian dan Amalek memiliki pasukan yang besar. Tapi dia menurut perintah Tuhan dan mengirim 22.000 orang yang takut dan gentar pulang. Tuhan menguji Gideon lagi. Suruhlah orang-orangmu turun untuk minum air. Kumpulkan orang-orang yang berlutut untuk minum. Sedangkan mereka yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, suruhlah mereka pulang ke rumah. Hanya 300 orang yang lulus ujian kedua. Tuhan akhirnya memiliki pasukan yang cukup kecil untuk mengalahkan Midian. Malam itu, Gideon membagi pasukannya menjadi 3 pasukan. Hanya bersenjatakan sangkakala
buyung atau tempayan kosong dan obor di dalam buyung itu, mereka pergi ke perkemahan orang Midian. Mereka serentak meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kiri mereka, serta berseru, Demi Tuhan dan demi Gideon. Tuhan melakukan sisanya. Terbangun oleh sorak-sorai itu, orang Midian dan orang Amalek bergegas keluar dari kemah mereka dan mulai berkelahi satu sama lain. Mereka bingung. Banyak yang melarikan diri. Saat mereka berlari, pasukan Gideon mengejar mereka. Hore! Orang Midian dan Amalek tidak lagi mengganggu orang Israel. Orang Israel dapat hidup tanpa rasa takut karena mereka memilih untuk tinggal bersama Tuhan. Pelajaran dari cerita Alkitab Anda kali ini adalah Tuhan dapat memakaiku ketika aku percaya kepadanya.